Titik balik Wisnu Tama, kehilangan Net TV, perusahaan yang paling dicintai. 18 Agustus 2018, malam itu Gelora Bung Karno berubah menjadi lautan cahaya. 80.000 pasang mata di dalam stadion dan jutaan pasang mata lain di depan layar televisi di seluruh Asia menyaksikan sesuatu yang belum pernah dilaksanakan di Indonesia sebelumnya, sebuah pembukaan pesta olahraga terbesar se-Asia dikemas dengan skala Hollywood. Di ruang kontrol, di tengah kabel-kabel dan puluhan layar monitor yang menyala, berdiri seorang pria berusia 42 tahun. Wajahnya tegang, headset menempel di telinganya. Setiap detik, setiap cue lampu, setiap masuknya penari, setiap ledakan kembang api ada di tangannya. Dialah Wisnu Tama Kusubandio, sang direktur kreatif upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Ketika Presiden Joko Widodo turun dari atas panggung menaiki motor, menerobos ring api, dan dunia internasional bertepuk tangan, nama Wisnu Tama melambung sebagai simbol kejeniusan kreatif Indonesia. Tapi 6 tahun kemudian, pria yang sama di sebuah pagi yang jauh lebih sunyi membaca sebuah notifikasi berita di layar ponselnya. Bukan tentang tepuk tangan, bukan tentang kemenangan, melainkan tentang penjualan. Stasiun televisi yang ia dirikan dengan tangannya sendiri, yang pernah menjadi kiblat pertelevisian anak muda Indonesia, resmi dikuasai orang lain, dan namanya yang selama 11 tahun menjadi identitasnya dihapus dari layar kaca Indonesia selamanya. Bagaimana seorang pria yang pernah berdiri di puncak kejayaan pertelevisian nasional, yang pernah membesarkan Trans TV, mendirikan Net TV, bahkan menjadi Menteri Pariwisata Republik Indonesia, bisa kehilangan segalanya justru dari perusahaan yang paling ia cintai. Inilah kisah tentang titik balik, tentang keputusan-keputusan yang membawanya ke puncak, dan tentang satu badai yang tak pernah ia duga akan meruntuhkan semuanya. Mari kita mulai kisahnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Untuk mengerti bagaimana seorang anak bisa tumbuh menjadi arsitek layar kaca Indonesia, kita harus kembali ke tanggal 4 Mei 1976 di kota Jayapura, ujung timur Indonesia, tepatnya yang begitu jauh dari gemerlap studio televisi Jakarta. Wisnu Tama Kusubandio lahir di sana, jauh dari hiruk-pikuk industri hiburan yang kelak akan ia kuasai. Masa kecilnya tidak lama dihabiskan di tanah kelahirannya. Ia dibesarkan dalam keluarga yang memandang pendidikan sebagai jalan keluar dan jalan masuk sekaligus. Jalan keluar dari keterbatasan, jalan masuk menuju dunia yang lebih luas. Saat remaja, Wisnu Tama menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Tarakanita 5, Jakarta. Namun orang tuanya memutuskan sesuatu yang di masa itu terdengar hampir seperti mimpi bagi kebanyakan keluarga Indonesia, mengirim anak mereka sekolah ke luar negeri. Ia melanjutkan sekolah menengah atas di Coral Bean International School, Queensland, Australia, lalu pindah ke International School of Singapore. Bayangkan seorang remaja Indonesia jauh dari rumah, harus belajar berbicara, berpikir, dan bersaing dengan pelajar dari berbagai negara. Tidak ada nama besar keluarga yang membuka pintu untuknya di sana. Ia harus membangun kepercayaan dirinya sendiri dari nol di negeri asing. Selepas SMA, ia terbang lebih jauh lagi ke Amerika Serikat, menempuh studi liberal art di Mount Idea College, Boston. Namun di sanalah titik penting mulai terbentuk. Ia mendalami ilmu komunikasi dan pertelevisian Emerson College
salah satu kampus yang dikenal dunia sebagai gudang lahirnya jurnalis dan praktisi media. Tahun 1993, saat masih menempuh pendidikan, ia sudah mulai bekerja sebagai production assistant di New England Cable News dan sempat menjadi assistant director on air promotion di stasiun WHDH TV. Ia belum tahu di usia belasan tahun itu bahwa pengalaman kecil di ruang siaran Amerika itu kelak menjadi fondasi bagi sebuah kerajaan media di Indonesia. Yang membentuk karakter Wisnu bukanlah privilege, bukan warisan, melainkan jarak fisik dari kampung halaman, jarak budaya dari negeri asing, dan keharusan untuk selalu beradaptasi. Sifat itu nantinya akan menjadi senjata sekaligus titik lemahnya seorang visioner yang selalu ingin membawa sesuatu yang baru, bahkan ketika pasar belum siap menerimanya. Merintis karir dari Indosiar hingga menggenggam Trans TV. Di akhir tahun 1994, Wisnu Tama memutuskan pulang ke Indonesia. Ia membawa koper berisi ijazah, pengalaman kerja di televisi Amerika, dan satu ambisi besar yang belum punya nama. Ia mendapat pekerjaan pertamanya di Indosiar, stasiun televisi yang saat itu berada di bawah kelompok usaha milik keluarga Sarya Atmaja. Posisi awalnya sederhana, supervisor on air promotion. Tugasnya adalah membuat promo-promo acara yang akan segera tayang. Pekerjaan yang terlihat kecil, tapi mengajarkan sesuatu yang penting. Bagaimana menangkap perhatian penonton hanya dalam hitungan detik. Setahun kemudian, ia naik ke divisi produksi sebagai production assistant. Dari sana karirnya menanjak. Executive Producer News and Production Division, lalu Production Manager. 8 tahun ia habiskan di Indosiar, menempa dirinya dari bawah, bukan lompatan instan yang datang karena koneksi, tapi rangkaian promosi yang datang karena kerja yang terlihat. Pada tahun 2001, Wisnu Tama membuat keputusan pindah ke Trans TV, stasiun televisi yang saat itu masih relatif muda, di bawah kendali konglomerat Khairul Tanjung. Ia masuk sebagai kepala divisi produksi dan fasilitas. Disinilah karir Wisnu Tama benar-benar meledak. Dalam rentang waktu 2003 hingga 2012, jabatannya melesat. Direktur operasional, lalu wakil direktur utama TV7, stasiun yang kemudian bertransformasi menjadi Trans 7. 2 tahun kemudian, tahun 2008, ia dipercaya menjadi direktur utama Trans TV, sambil tetap membina Trans 7. Di bawah kepemimpinannya, lahir program-program yang mengubah wajah televisi Indonesia. Extravaganza, Dunia Lain, Termehek-mehek, Opera Van Java, On the Spot, Empat Mata, hingga Indonesia Mencari Bakat. Bukan sekadar acara hiburan, ini adalah program-program yang membentuk budaya pop Indonesia selama 1 dekade penuh. Bayangkan seorang pria berusia 30-an tahun, duduk di kursi direktur utama 2 stasiun televisi nasional sekaligus, dengan rating tertinggi di jam-jam prime time. Penghargaan berdatangan, Best CEO in Indonesia 2010 dari majalah SWA, Indonesia Marketing Champion 2015, Asian Television Award, Panasonic Award. Nama Wisnu Tama menjadi identik dengan kesuksesan televisi swasta Indonesia. Tapi di balik gemerlap itu, ada sesuatu yang mulai mengganjal di dadanya. Titik balik pertama, meninggalkan zona nyaman. 11 tahun, itulah lama waktu yang Wisnu Tama habiskan membesarkan Transcorp dari staf produksi hingga menjadi salah satu eksekutif televisi paling berpengaruh di Indonesia. Ia punya segalanya di sana, kekuasaan, gaji besar,
reputasi, dan rating tinggi yang bisa dibanggakan setiap tahun. Tapi ada satu hal yang tidak sepenuhnya ia miliki, idealismenya sendiri. Di Transcorp, meski Wisnu Tama diberi ruang kreatif yang luas, keputusan akhir tetap ada di tangan sang pemilik, Khairul Tanjung. Ada rambu-rambu bisnis yang harus dipatuhi. Ada kombinasi antara program idealis dan program yang semata mengejar rating serta iklan. Wisnu Tama ingin lebih dari itu. Ia ingin membangun sebuah televisi yang sepenuhnya menjadi cerminan visinya sendiri. Televisi yang mendidik, yang segar, yang tidak larut dalam sinetron picisan atau debat politik yang memecah belah. Maka pada tahun 2012, ia mengambil keputusan yang bagi banyak orang terdengar lebih masuk akal. Mengundurkan diri dari posisi puncak, meninggalkan kenyamanan dan sebuah kerajaan media yang sudah mapan demi memulai sesuatu dari nol. Ia menggandeng Agus Lasmono Sudwikatmono, pengusaha dari kelompok usaha Indika Group. Bersama-sama mereka mengakuisisi sebuah stasiun televisi anak yang sedang lesu bernama Spacetoon TV dan menyulapnya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Pada 18 Mei 2013, siaran percobaan pertama dimulai. 8 hari kemudian, 26 Mei 2013, stasiun itu resmi diluncurkan dengan nama NET, singkatan dari News and Entertainment Television, dengan slogan yang kelak begitu lekat di telinga anak muda Indonesia, televisi masa kini. Inilah titik balik pertama dalam hidup Wisnu Tama, keputusan untuk melepaskan kepastian demi mengejar idealisme. Sebuah keputusan yang untuk beberapa tahun ke depan akan membawanya ke puncak popularitas baru yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Ketika idealisme bertemu pasar, NET TV lahir dengan wajah yang sama sekali berbeda dari televisi Indonesia pada masanya. Studio yang didesain modern dengan sentuhan kaca dan warna cerah, presenter-presenter muda yang segar, program seperti Ini Talk Show, Tetangga Masa Gitu, sitkom Oke Jack, dan berbagai konten musik yang menyasar kelas menengah perkotaan serta generasi muda yang mulai jenuh dengan sinetron konvensional. Selama beberapa tahun pertama, NET TV menjadi buah bibir. Ia dipuja sebagai televisi yang berbeda, yang berani, yang punya selera. Wisnu Tama menjadi simbol seorang kreator yang berhasil membangun kerajaannya sendiri dari nol, tanpa embel-embel nama besar konglomerat lama. Namun di balik pujian itu, ada angka-angka yang mulai menggelisahkan. Televisi pada akhirnya adalah bisnis iklan, dan iklan mengikuti rating. Sementara segmen pasar terbesar televisi Indonesia, penonton loyal sinetron, penonton setia di daerah, ibu-ibu rumah tangga yang menyalakan televisi sepanjang hari, bukanlah target utama NET TV. NET menyasar kelas menengah urban yang justru semakin jarang menonton televisi konvensional, berpindah ke YouTube, Netflix, dan media sosial. Konten NET TV memang bagus, konsepnya kreatif, tapi seperti kata pepatah bisnis, produk sehebat apapun tidak akan laku jika dijual di pasar yang kosong. Pada awal Agustus 2019, badai pertama datang. Kabar pemutusan hubungan kerja massal di NET TV menjadi trending topik di media sosial. Viral hingga lebih dari 57.000 tweet di dalam 2 hari. Sebagai komisaris utama, Wisnu Tama tampil membantah, mengatakan bahwa ini bukan PHK sepihak, melainkan tawaran pengunduran diri sukarela dengan kompensasi. Sekitar 20-an karyawan menerima tawaran itu di bulan tersebut. Tapi di balik klarifikasi tenang itu tersimpan kegelisahan yang jauh lebih dalam. Perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, yang dulu menjadi simbol kebanggaan idealisme kreatif Indonesia,
mulai menunjukkan retakan pertama. Puncak kedua, panggung Asian Games dan amanah baru. Di tengah tekanan bisnis net TV yang mulai terasa, tahun 2018 justru membawa Wisnu Tama ke puncak pengakuan publik yang lain. Ia dipercaya pemerintah Indonesia sebagai Creative Director untuk upacara pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Ajang olahraga terbesar se-Asia yang digelar di Jakarta dan Palembang. Ini bukan tugas kecil. Dunia internasional akan menyaksikan langsung bagaimana Indonesia menampilkan dirinya dengan latar belakang pengalamannya menciptakan tontonan-tontonan besar di Trans TV. Wisnu Tama merancang sebuah pertunjukan yang memadukan budaya, teknologi, dan kejutan, termasuk momen ikonik Presiden Joko Widodo mengendarai motor menerobos ring api di depan panggung utama. Upacara itu dipuji habis-habisan oleh media internasional. Nama Wisnu Tama yang sebelumnya dikenal sebagai bos televisi, kini dikenal sebagai sang arsitek kebanggaan bangsa. Setahun kemudian, Oktober 2019, Presiden Joko Widodo memanggilnya untuk sebuah amanah yang sama sekali baru, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju. Publik terkejut, seorang praktisi televisi, bukan politisi karir, kini diberi kepercayaan mengelola salah satu sektor ekonomi strategis Indonesia, pariwisata yang saat itu menyumbang jutaan lapangan kerja dan devisa negara. Wisnu Tama masuk dengan visi besar. Ia ingin membangun 10 destinasi pariwisata prioritas baru, mengulang kesuksesan Bali di berbagai daerah lain. Ia membawa gaya kreatif yang sama seperti saat membangun televisi, storytelling, branding, dan pengemasan pengalaman. Untuk sesaat tampak seolah semuanya berjalan sempurna. Seorang anak Jayapura yang dulu jauh dari sorotan kini duduk di meja kabinet negara, memegang salah satu jabatan paling strategis di republik ini. Tapi tak ada yang menyangka badai yang sesungguhnya sedang menunggu di depan mata. Sebuah badai yang bukan hanya akan menghantam karirnya sebagai menteri, tetapi juga meruntuhkan perusahaan yang paling ia cintai secara bersamaan. Titik nadir ketika dunia berhenti berputar. Pada awal tahun 2020, dunia mendadak senyap. Bandara-bandara yang biasa dipadati wisatawan asing kini lengang. Hotel-hotel di Bali yang biasanya penuh pemesanan berbulan-bulan sebelumnya tiba-tiba menerima gelombang pembatalan. Pandemi COVID-19 melumpuhkan sektor yang justru sedang dipegang Wisnu Tama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor yang bergantung sepenuhnya pada mobilitas manusia, pada orang-orang yang mau bepergian, menginap, berkumpul, dan menikmati keramaian. Bayangkan posisi itu. Seorang menteri baru menjabat kurang dari setahun, membawa visi besar untuk membangun 10 destinasi pariwisata unggulan, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa seluruh sektor yang ia pimpin lumpuh total dalam hitungan minggu. Bukan karena kesalahan strategi, bukan karena kurang kerja keras, tapi karena sesuatu yang tak seorang pun bisa memprediksi maupun mengendalikan. Sementara itu, di kantor lamanya, Net TV, badai lain juga sedang berkumpul. Persaingan konten digital semakin ketat. Iklan konvensional televisi terus tergerus oleh platform digital. Kerugian yang selama ini bisa ditutupi mulai menumpuk menjadi beban yang semakin berat. Bayangkan rasa yang dialami Wisnu Tama pada saat itu. Bukan sekedar angka kerugian di atas kertas, tetapi rasa yang jauh lebih personal. Sebuah kecemasan yang menyelinap setiap kali membuka laporan keuangan.
sebuah rasa tanggung jawab yang mengganjal setiap kali memikirkan ratusan karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan yang ia dirikan, dan sebuah kesepian yang muncul ketika menyadari bahwa keputusan-keputusan besar yang harus ia ambil kini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri. Pada tanggal 22 Desember 2020, 1 tahun 2 bulan setelah dilantik, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipegang Wisnu Tama digantikan oleh Sandiaga Uno. Tidak ada yang tahu persis apa yang dirasakan Wisnu Tama pada hari itu, tapi bisa dibayangkan seorang pria yang selama hidupnya terbiasa menjadi sutradara di balik layar, yang mengatur skenario, memberi arahan, mengontrol setiap detil pertunjukan, kini harus menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi pemegang kendali. Ia menjadi penonton dari nasibnya sendiri di tengah pandemi yang tak kenal ampun. Sementara di sisi lain, perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringatnya selama bertahun-tahun terus tergerus, pelan tapi pasti menuju jurang yang sama. Kehilangan Net TV bangkit dan berganti rupa. Setelah keluar dari kabinet, Wisnu Tama perlahan mundur dari kursi komisaris utama Net TV. Tahun 2019 sesungguhnya menjadi tahun ketika ia mulai melepaskan pegangan langsungnya atas perusahaan yang ia rintis sejak 2013 itu. Namun bagi Net TV, mundurnya sang pendiri seolah menjadi awal dari babak paling suram. Tanpa arahan langsung dari sosok kreatif yang selama ini menjadi jiwa perusahaan, dan tanpa suntikan strategi baru yang cukup kuat menghadapi gempuran platform digital, kondisi keuangan Net TV terus memburuk. Angka-angkanya berbicara jujur. Pada semester pertama 2022, Net TV mencatat rugi bersih sebesar 87,34 miliar rupiah. Setahun kemudian, semester pertama 2023, kerugian itu melonjak hampir 2 kali lipat menjadi 146,4 miliar rupiah. Sementara pendapatan perusahaan justru anjlok dari 202,6 miliar rupiah menjadi hanya 124 miliar rupiah dalam periode yang sama. Pada September 2023, badai PHK yang dulu dibantah pada 2019 kini benar-benar terjadi. Sebanyak 30% dari total karyawan Net TV dirumahkan dalam rentang waktu 11 hingga 15 September 2023. Bukan lagi isu media sosial, ini keputusan resmi yang diumumkan langsung kepada Bursa Efek Indonesia. Bayangkan suasana di kantor Net TV kala itu. Koridor yang dulu ramai dengan kru produksi yang bergegas menyiapkan siaran langsung, kini dipenuhi kotak-kotak berisi barang pribadi karyawan yang harus dikemas dalam beberapa hari. Sunyi yang menyayat di gedung yang dulu menjadi kebanggaan simbol televisi kreatif anak muda Indonesia. Investor lama, Indika Group, yang sejak awal ikut membiayai mimpi Wisnu Tama membangun Net, akhirnya memutuskan mundur, melepas kepemilikan mereka. Pada akhir April 2024, Net TV berada di ambang kebangkrutan, tak sanggup membayar utang yang jatuh tempo, dengan akumulasi kerugian mencapai lebih dari 3,5 triliun rupiah dan defisiensi modal ratusan miliar rupiah. Dalam kondisi krisis itu muncul penyelamat baru, PT MD Entertainment Tbk, rumah produksi besar milik Manoj Punjabi. Pada tanggal 26 Agustus 2024, MD Entertainment resmi menandatangani perjanjian untuk mengambil alih 80,05% saham PT Netvisi Media Tbk, perusahaan induk Net TV,
dengan nilai transaksi mencapai 1,65 triliun rupiah. Proses akuisisi ini selesai pada akhir Oktober 2024. 8 November 2024, nama perusahaan resmi diubah menjadi PT MDTV Media Technologies Tbk. Seluruh jajaran direksi dan komisaris lama, termasuk warisan Wisnu Tama dan Agus Lasmono, mengundurkan diri digantikan oleh keluarga Punjabi. Pada 25 Oktober 2024, digelar sebuah acara internal bertajuk Ingatlah Hari Ini di Geraha Mitra, kantor lama Net TV. Ini adalah acara perpisahan. Sejumlah ex-pemilik dan mantan karyawan hadir, mengenang 11 tahun perjalanan sebuah stasiun televisi yang lahir dari mimpi seorang pria yang ingin membuktikan bahwa idealisme bisa berjalan seiring dengan bisnis. 1 Januari 2025, logo dan nama baru MDTV resmi diperkenalkan ke publik. Program-program lawas net, bahkan Tonight Show yang bertahan sejak awal berdirinya stasiun dihentikan penayangannya, digantikan sinetron dan film produksi MD Entertainment seperti Cinta Fitri dan Tendangan Si Madun. Nama Net yang dulu menjadi identitas, kebanggaan, dan taruhan hidup seorang Wisnu Tama resmi lenyap dari layar kaca Indonesia pada 28 Februari 2025. Titik balik kedua, malam ketika semuanya harus dilepaskan. Jika titik balik pertama dalam hidup Wisnu Tama adalah keberaniannya melepas Transkop demi mendirikan Net TV, maka titik balik kedua yang jauh lebih menyakitkan adalah keharusan untuk melepaskan Net TV itu sendiri. Bedanya, keputusan pertama lahir dari pilihan bebas. Ia yang memilih pergi di puncak kejayaan dengan kepala tegak. Keputusan kedua lahir dari keterpaksaan. Inilah pelajaran paling jujur dari kisah Wisnu Tama. Keputusan besar yang membawanya ke puncak, meninggalkan Transkop demi idealisme, adalah keputusan yang benar pada masanya. Tapi idealisme yang sama, tanpa penyesuaian terhadap perubahan pasar dan zaman, pada akhirnya menjadi titik lemah yang meruntuhkan kerajaan yang ia bangun sendiri. Ia membuktikan bahwa produk yang bagus, konten yang kreatif, visi yang mulia, semua itu tidak cukup jika tidak dibarengi kemampuan membaca arah pasar. Net TV terlalu lama menyasar pasar segmen penonton kelas menengah urban yang justru paling cepat berpindah ke platform digital, sementara mengabaikan realitas bahwa iklan besar televisi nasional masih mengalir deras ke tayangan-tayangan yang justru dijauhi Net. Namun ini bukan sekedar cerita kegagalan. Wisnu Tama tidak menghilang setelah kehilangan Net TV maupun jabatan menterinya. Ia beralih peran menjadi komisaris di dua raksasa teknologi Indonesia, Tokopedia dan Telkomsel, membawa pengalaman kreatif dan manajerialnya ke ranah digital yang justru dulu menjadi salah satu ancaman terbesar bagi bisnis televisinya sendiri. Sebuah ironi yang jika direnungkan sesungguhnya adalah bentuk kedewasaan, berdamai dengan kekuatan zaman yang dulu menjatuhkannya, lalu berjalan bersamanya, bukan lagi melawannya. Pelajaran hidup. Kisah Wisnu Tama bukan sekedar kisah tentang seorang bos televisi yang naik lalu jatuh. Ini adalah cermin bagi siapapun yang pernah membangun sesuatu dengan sepenuh hati, lalu harus menyaksikan sebagian darinya runtuh oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan panjang ini. Pertama, keberanian meninggalkan zona nyaman demi idealisme adalah keputusan mulia. Tapi idealisme tanpa realita pasar hanyalah mimpi indah yang cepat atau lambat harus membayar ongkosnya. Wisnu Tama membuktikan keduanya.
Keberanian itu membawanya ke puncak popularitas baru lewat Net TV. Namun kegagalan membaca perubahan pasarlah yang pelan-pelan menenggelamkannya. Kedua, puncak kesuksesan dan titik nadir kegagalan bisa terjadi nyaris bersamaan dalam hidup seseorang. Saat Wisnu Tama berdiri gemilang di panggung Asian Games dan meja kabinet negara, di saat yang sama benih-benih kehancuran Net TV sudah mulai tumbuh di baliknya. Hidup jarang memberi kita jeda untuk menikmati satu kemenangan sebelum ujian berikutnya datang. Ketiga, kehilangan bukanlah akhir, melainkan babak baru yang memaksa kita menemukan bentuk kontribusi yang berbeda. Wisnu Tama kehilangan jabatan menteri karena badai yang tak bisa ia kendalikan. Ia kehilangan Net TV karena akumulasi kesalahan strategi yang datang perlahan selama bertahun-tahun. Tapi ia tidak berhenti di titik itu. Ia memilih untuk tetap relevan dengan cara yang baru di industri yang berbeda. Jika hari ini kamu sedang berada di puncak, ingatlah bahwa pasar dan zaman tidak pernah berhenti bergerak. Dan ada kesuksesan hari ini bukan jaminan untuk esok hari. Dan jika hari ini kamu sedang jatuh, kehilangan sesuatu yang paling kamu cintai, ingatlah bahwa Wisnu Tama pun pernah berdiri di titik itu. Kehilangan perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, kehilangan jabatan yang ia emban dengan penuh visi, dan ia tetap melangkah mencari makna baru di tempat yang baru. Karena pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa tinggi kita pernah berdiri, tapi tentang bagaimana kita bangkit. Sekali lagi, setiap kali dunia memutuskan untuk berubah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada kita. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini hingga akhir video. Jika kisah ini memberimu pelajaran berharga, tekanlah tombol like di video ini. Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah. Share video ini ke keluarga dan orang-orang terdekatmu, serta tekan tombol subscribe jika belum. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.